di sini tuh kita berproses sama-sama. Kalau emang ada yang nggak ngerjain ya udah gitu. Kalau misalkan apa namanya nggak aktif ya udah gitu. Ini ada chat apa nih? Masih ada teh botol. Oke, gitu aja sih guys dari aku. Nah, apa namanya sebelum masuk ke kelas hari ini, em, kemarin itu aku udah, jadi kan aku bikin breakout room ya buat kalian discuss ya, bener nggak? Nah, tapi ada beberapa kelompok tuh yang diem aja gitu loh, maksudnya nggak ada discuss, nggak ada apapun itu, nggak ada suara dan lain-lain. Em, Nanti aku coba buatin breakout room lagi buat kalian discuss. Kayaknya tadi banyak yang belum selesai ya, yang aku lihat sih banyak yang belum selesai ya BTW. Terus banyak yang berpindah haluan gitu loh, kayak tadinya, maksudnya kayak bikin lagi problemnya gitu, ngulang dari nol. Ya nggak apa-apa sih kalau emang, maksudnya gini, kalau emang terlalu luas ya udah ngulang dari nol, tapi mohon diperhatikan deadline ya guys. Maksudnya kita ada deadline, jadi mohon diperhatikan gitu kalau mau ngulang dari awal. Yang penting sebenarnya nggak apa-apa kalau emang apa ya keburu gitu loh waktunya. Kebetulan kan deadline itu masih sampai hari, aku maksimalin ya ini semuanya nih untuk semuanya. Maksimalin hari Sabtu untuk semua tugas. Jadi di hari ini pun ada tugas sebenarnya. Jadi nanti ada tugas, besok besok juga ada tugas, sama hari Jumat juga ada tugas. Nah, deadline-nya itu di Sabtu gitu. Kak jangan di Sabtu Kak. Ya udah deh Minggu, Minggu malam ya. Minggu jam 23.59 itu harus sudah done. Sebelum itu setelah itu kalau misalnya kalian ngumpulin gitu ya, kalian kerjain atau kalian ngumpulin after that gitu, nggak akan aku terima. Maksudnya kalau nyusul-nyusul itu belum aku terima dulu sih, kecuali ada reasonable gitu kan. Kecuali kalian ada alasan yang emang make sense ya udah aku apa namanya pertimbangkan. Jadi hari Minggu 23.59 berarti ya. Aman kan deadline-nya? Ini masih panjang deadline-nya, tapi kan gini, masih panjang tapi tugasnya nggak hanya sampai situ gitu loh. Ini masih masih ada tugasnya nih, hari ini juga nanti ada tugasnya. Jadi apa namanya mohon diperhatikan ya. Gitu. Jadi jangan dinanti-nanti, jangan kayak ah udah hari Minggu ya udah hari Minggu aja ngerjainnya. Jangan, karena tugasnya makin banyak gitu. Oke, aku izin share screen guys. Bentar ya. Bentar ya guys. Pelan-pelan. Hmm. Hmm. Oke. Mm-mm. Bunyi lagi. Oke. Uh, Sip. Kelihatan ya? Bentar guys. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, aman. Nah, kita masuk ke tahap keempat berarti ya dalam design thinking, yaitu prototype. Kemarin nentuin solusi kan pakai matriksnya Hono apa Hono matrix gitu. Nanti masuk ke prototype sekarang. Berarti prototype ini adalah tahapan yang artinya nih kalau secara teoretically tahapan yang menerjemahkan sebuah ide menjadi wujud yang lebih realistis. Wujud yang lebih realistis dan lebih difahami oleh user. BTW itu kan nanti ada wireframe juga ya, kalian bikin wireframe. Jadi sebelum ke hi-fi, nanti ke wireframe dulu gitu. Nanti aku jelasin bedanya wireframe ataupun hi-fi dan ataupun lo-fi ataupun hi-fi. Jadi ada banyak istilah sih di sini memang. Pasti kalian akan bingung, tapi nggak apa-apa pelan-pelan apa namanya mempelajari. Jadi ini ya artinya ya. Jadi sebuah ide yang menjadi wujud yang lebih realistis. Karena kan kita nggak mungkin ngasih ke user itu wujud-wujud yang nggak dipahamin gitu loh. Nanti kan ada testing, jadi nanti takutnya hasil testingnya juga jelek gitu. Oke, lanjut. Nah, ini tuh artinya lo-fi. Lo-fi itu low fidelity.
Kalau secara arti bahasa Indonesianya kan gambaran kasar kan. Fidelity itu kan gambaran itu kan kayak gambaran low, gambaran rendah. Berarti kan gambaran rendah itu gak sama dengan gambaran kasar, istilahnya gitu ya. Low fidelity itu sama dengan wireframe sebenarnya. Apa namanya sama lah gitu, cuman beda apa namanya beda istilah aja. Nah, jadi istilah low fidelity ini itu gambar-gambar yang memang dia tuh punya kualitas yang rendah. Kualitas rendah tuh dalam artian dia tuh belum ada warnanya, belum ada ikonnya, udah ada kontennya, udah ada. Tapi belum ada warna dan logo-logo, icon-icon pun belum ada. Secara visual pun masih jelek gitu loh. Masih kayak abu-abu, masih coret-coretan, kayak gitu. Tapi kalau secara konten bisa kok kalau kalian udah nemu kontennya apa gitu ya. Kalau kalian udah nemu kontennya apa, boleh ditulis langsung di sini gitu. Nah, itu low fidelity ataupun wireframe. Kalau high fidelity itu jadi kebalikannya ya, low dan high. Ini kita pakai kata lawan kata kan, low, high. Nah, high itu apa artinya? Sebenarnya kalau high itu kebalikan dari low berarti kan. Kalau tadi kan low itu rendah, high itu tinggi. Berarti gambaran tinggi. Artinya adalah gambaran yang memiliki kualitas gambar yang bagus gitu. HD gitu ya. Kalau dalam video kan HD apa 4 4K gitu loh. Kalau dalam video kan makin tinggi makin jelas ya gambarnya. Nah, itu mirip-mirip lah. Jadi high fidelity itu adalah gambaran yang memiliki kualitas yang jelas. Di mana apa namanya? Contohnya ini adalah sama kayak gini sebenarnya, cuman dikasih warna, terus secara apa ya? eh, Desain pun udah rapi gitu loh. Udah ada ikonnya, udah ada kontennya, udah ada icon-icon kecilnya, udah ada buttonnya, udah ada warna utamanya, warna primernya, semuanya udah ada, patternnya juga udah ada. Pattern tuh ini loh, yang kotak-kotak kecil-kecil kotak. Ini tuh pattern namanya, yang ini. Ini namanya pattern. Kalau aku annotate, nah ini nih pattern-pattern gitu. Oke, nah itu salah satu contoh hi-fi. Oke, sebentar guys. Oke. Kita lanjut. Nah, kemudian kemudian apa sih prototype gitu ya? Kan tadi prototype udah nih. Terus kemudian apa selanjutnya gitu setelah kita bikin desainnya dari user flow yang udah kita bikin, dari wireframe yang udah kita bikin gitu ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita kasih interaksi. Itu yang penting. Interaksi itu penting juga ya untuk nanti testing. Karena kan nggak mungkin kita ngasih, misalkan kita tuh di flow-nya banyak guys. Iya nggak banyak, maksudnya ada beberapa flow lah gitu yang kita kasih ke user. Ada beberapa pages ya nantinya. Nggak mungkin kita kasih Figma-nya gitu loh. Kayak kita kasih Figma, terus user apa suruh ngebaca flow-nya gitu. Nggak mungkin. Nggak akan kayak gitu sih sebenarnya. Karena kan user pun nggak ngerti baca flow gimana kan. Makanya dibutuhkan prototyping. Prototyping itu adalah dari hi-fi ini udah jadi hi-fi, kemudian disambung-sambungin gitu loh, biar bisa diklik, biar bisa di apa namanya, biar bisa kayak ibaratnya dipakai gitu ya. Padahal sih belum di-coding gitu loh, baru baru desain doang gitu. Cuman udah bisa klik 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 gitu. Nanti itu dia tahu alurnya gitu. Jadi yang kita sambungkan adalah flow-flow yang emang normal case-nya gitu loh. Normal case-nya misalkan dari button homepage, terus masuk ke tombol bayar, masuk lagi gitu. Jadi itu namanya interaction atau prototype ya. Disambung-sambungin. Nanti ada kok itu toolsnya di Figma. Gitu. Nah, contohnya nih kalau kalian lihat, nah ini tuh dulu, kemarin dulu. Waktu itu aku sempet yang aku bilang nge-revamp itu loh, KI Access. Nah, ini yang aku revamp. Kebetulan dulu aku masih, desainnya masih jelek kayak ini. Jadi, eh, biasa banget gitu loh. Masih biasa banget. Jadi nggak yang gimana-gimana. Karena aku intinya kan aku, permasalahanku tuh, kalau kalian masih ingat kemarin aku pernah spill adalah aku nggak bisa bayar. Aku tuh ketika bayar loadingnya tuh putih aja gitu loh. Maksudnya dia tuh nggak ada tampilan apapun itu gitu ketika aku sudah bayar. Bahkan aku pun nggak bisa bayar sebenarnya kayak
Di situ tuh nggak ada, ada metode pembayaran. Cuman tuh nggak tahu apakah bisa diklik apa enggak gitu loh buttonnya. Karena di situ tuh benar-benar nggak kelihatan buttonnya, nggak sama sekali nggak kelihatan. Terus tiba-tiba kayak aku asal klik ya, karena nggak kelihatan sih kan. Jadi aku asal klik aja ya udah yang mana deh aku klik gitu ya. Terus tiba-tiba tuh putih layarnya, terus hilang kayak putih lama banget. Kukira loading dong. Terus tiba-tiba terpotong lah saldoku gitu ya. Lah sih, terus tiketnya nggak ada. Terus kayak aku pas cek riwayat nggak ada juga. Kayak, loh gimana sih ini gitu kan. Ya udah, jadi akhirnya aku revamp kan dari keresahanku itu. Iseng-iseng sih ini sebenarnya, ini project iseng-isengku. Karena pada saat itu tuh kayak bener-bener apa ya, pain point banget sih menurut aku gitu. Terus aku iseng, kebetulan aku lagi ada waktu juga untuk ngerjain ini. Aku iseng bikin-bikin, ya udah deh bikin, coba desainnya di revamp juga homepage-nya, karena homepage-nya bener-bener literally jelek banget. Nah terus aku revamp ya udah jadi kayak gini, jadi di depan homepage-nya jadi gini, dulunya jelek banget. Dulunya tuh bener-bener kayak eh, bukan aplikasi lah, kayak nggak kelihatan nih menu-menunya, bahkan kayaknya nggak di grouping juga menu-menunya ada apa aja. Nah waktu pada saat itu kan menu-menunya tuh bisa kereta antar kota yang Pramex itu. Bukan, kereta antar kota kereta jauh. Kalau kereta lokal tuh yang Pramex, ada kereta bandara juga, ada pre-order. Nah, terus aku redesign lah. Aku dari awal sih sebenarnya redesainnya. Jadi apa namanya? Aku ceritanya beli yang Pramex gitu ya, Pramex dari Solo ke Lempuyangan gitu. Aku beli, aku masukin informasi pribadi, terus aku ya udah bayar. Kebetulan waktu itu harganya emang 8.000 ya guys, 8.000. Terus aku lanjut ke pembayaran. Nah, terus aku pilih metode pembayaran. Ini kan kelihatan ya buttonnya tuh, pilih metode link aja. Terus aku bayar, selesai deh gitu. Itu prototype. Jadi ini bisa diklik, ini nih desain ya. Aku klik-klik ini tuh based on design, bukan yang udah di coding ya guys. Tapi desain doang. Tapi bisa diklik gitu loh. Itu namanya prototype. Nanti ada toolsnya kok di Figma. Gitu. eh dari aku. Nextnya, oh udah nggak ada lagi. Udah. Hari ini cuman segitu materinya. Karena kita banyaknya di mana? Di Figma. Itu materi bukaan aja sih, materi bukaan, materi pembukaan doang, biar kalian tuh tahu gitu tuh teoretiknya prototype tuh apa sih Kak gitu. Karena kan kalau kita skillnya doang tapi teorinya nggak tahu, bentar kalau ditanya bingung juga kan gitu. Oke, ada pertanyaan guys sekarang apa sampai saat ini? Aduh kepalaku sakit. Aduh, mengsol, mengsol coba, aduh kayak keretak-keretak gitu, maklum sudah tua nih. Aduh, sama kayak demo. Iya sih benar. Kak mau bertanya, Iya benar. ada gak sih Kak web yang apa ya untuk ngedownload icon-icon yang bagus gitu selain Freevee gitu Kak? Jawabannya ada. Tapi nanti aku tunjukin sekalian ya. Maaf Kak, suaranya kecil banget. Maaf ya. Maaf guys, ini kayak aku tidak sedang seperti biasanya ya. Mohon maaf guys. Tapi kedengeran kan ya? Masih aman kan? Kedengeran kan? Aman, Mbak. Oke. Ini apa ya? Kontrol Ahmad Afi would like to control your camera. Apa ya Kak? Gimana sih ini ada pop up Kak? Iwana, ini maksudnya gimana ya? Aku approve apa decline nih? Yang apa, Kak? Ini loh, Ahmad Afi would like to control your camera. Decline aja, Kak. Decline ya? Ya. Oke, kaget. Untuk prototipenya ada hostingan. Ini nggak pakai hostingan ya guys. Prototipe itu nggak pakai hostingan. Oke, ini nih bukan coding. Ini tolong tolong dipahamin, ini bukan coding. Kalau coding iya biasanya website kan ada hostingan ya setahu. Kalau ini nggak pakai hostingan guys. Ini cuman desain yang disambung-sambungkan. Yang bisa diklik lah intinya gitu. Kayak ini loh kalau kalian pernah pakai apa ya? PPT kali ya. PPT kayaknya kalian pernah nggak link PPT kayak kalian klik apa nanti ngelink ke halaman apa gitu. Pernah kan? Kayak bikin PPT terus ngelink ke halaman yang lain gitu PPT-nya. Nah itu tuh. Nah iya benar kayak slideshow PPT.
benar modelnya gitu. Nggak perlu hostingan Mas Furkon, aman. Gitu. Itu prototype. Ada lagi yang mau ditanyain sampai jam 8 deh. Masih 10 menit nih. Silakan bertanya. Sebelum kita masuk ke Figma soalnya. Ada yang mau bertanya? Nanya apapun itu sih guys. Maksudnya barangkali tugasnya masih belum dipahamin. Kayak kemarin siapa tuh namanya? Siapa ya namanya aku lupa. Just, just. Nah lupa lagi nggak tahu namanya. Justifisia. Justifisia. Nah itu salah ini. Just sedepannya. Nah itu kan dia nanya ke aku. Maksudnya gini, dia tuh berani nanya gitu loh buat kelompoknya loh dia. Maksudnya tidak hanya menolong untuk kelompoknya, tapi menolong untuk semuanya sebenarnya kan jadi clear kan. Pertanyaan dia jadi clear semua tuh. Mantap. Iya nanti ya, Kak. Nanti kita akan masuk ke Figma, cuman sekarang itu belum. Maksudnya nanti jam 8 ya Kak, sabar Kak. Nanti aku kasih tahu kok. Nanti yang pertanyaan Kakak ntar aku jawab pas waktu di Figma. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya, mungkin apa gitu, maksudnya kan nih kalian tuh banyak nanya loh di chat aku, banyak tuh beberapa orang yang ngechat aku nih hari ini, sampai pusing aku jawabannya kayak, aduh ya Allah banyak banget yang nanya gitu kan, jadi aku puyeng gitu loh kayak, ini mau balas yang mana dulu ya gitu, karena kan nggak aku save juga ya nomornya ya, jadi ini takutnya tuh kayak double-double gitu. Terus kayak banyak banget yang nanya, nah mumpung nih, mumpung daripada di chat nggak dibales, aku takutnya ke skip atau gimana, mending sekarang. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh banget ditanyain. Biar langsung dapat jawabannya gitu. Kayak kemarin tuh apa sih, karena banyak ya stepnya kan, banyak kan yang kalian lakuin. Terus kayak, ya ada juga yang ngingetin aku tuh tadi, Kak, prioritas matriksnya nggak ada di step gitu kan. Aku juga baru nggak lagi tadi. Oh iya ya, terima kasih ya udah mengingatkan saya. Thank you. Berarti memperhatikan loh itu anak. Mana sih siapa sih namanya nggak tahu. Lupa guys, sumpah bener mohon maaf nih. Pokoknya ada yang ngingetin aku Kak. Itu mana? No Matrix. Oh iya benar. Thank you so much. Ada lagi atau mau nanya apa gitu? Ayo sampai jam 8 nih. Mumpung masih ada 7 menit guys. Lumayan ayo manfaatin waktunya buat bertanya, buat memperjelas tugas dan lain-lain. Waktu awal-awal tuh kayak banyak banget yang nanya loh sampai aku capek jawabnya. Iya nggak sih? Sampai setengah jam lebih loh. Banyak banget loh itu penuh pertanyaan. Makin kesini nih makin hilang gitu loh pertanyaan. Kenapa guys? Ini pertanyaanku ini kenapa nih makin kesini tuh kan makin hilang gitu loh pertanyaannya. Ya Allah udah kayak bingung yang mau ditanya. Bingung. Nggak kuat sama tugasnya. Semangat ya guys. Semangat. BTW ya. Ini loh sebenarnya. Sebenarnya tuh nggak banyak tugasnya kan berkelompok guys. Maksudnya gini loh, kalian tuh berkelompok. Which is tuh, kalau berkelompok itu kan berbagi tugas bukan? Tugas kelompok tuh adalah tugas yang berkelompok. Di mana tugas itu dikerjakan oleh lebih dari satu orang. Bener kan? Nggak berat dong, karena kan itu banyak nih tugasnya, tapi kan dibagi. Ntar kamu ngerjain ini ya. Nanti aku ngerjain ini ya. Nanti kamu ngerjain ini. Itu satu kelompok 5 orang loh. Kecuali punten ya guys, kecuali kalian ngerjain sendiri itu aku gini loh, kalau ngerjain sendiri aku jahat sih, maksudnya itu banyak banget sih itu kalau ngerjain sendiri. Nah tapi kan berkelompok ya, maksud aku adalah yang nggak berat dong, kan pembagian, nggak mungkin satu orang ngerjain semua kan, nggak mungkin, kecuali emang apa namanya, emang emang jago gitu, nggak apa-apa sih kalau jago, tapi kayaknya sih nggak mungkin ya kalau sendirian gitu. Cuma berdua, nggak apa-apa, kita semangat ya, parah banget tuh, nggak, aku nggak dianggap katanya.
Bisa nggak sih Kak, kan ini tugas tiap hari, jadi satu tugas satu orang. Nah, masalahnya adalah kalau sebenarnya kan itu pembagian itu based on kelompok kalian ya. Maksudnya gini, kan aku mau ngebebasin nih, pembagiannya terserah kalian, terserah kelompok kalian. Mau contoh, misalkan si siapa, si si A gitu ya, A B C D gitu. Misalnya namanya A B C D. Ada 4 orang nih, si A, si B, si C, si D. Terserah sebenarnya kalian mau baginya gimana. Yang penting harus ada yang ngelit aja sih. Maksudnya kayak yang ngatur kelompoknya gitu. Ketua lah ya, ketua kelompok bisa atau siapapun itu yang nanti jadi apa namanya yang emang ngatur ketuanya tanggung jawab gitu sama kelompoknya. Dibagi aja kayak ntar kamu ngerjain ini ya. Kalau masalah bagian aku sih nggak ini aku nggak ngatur guys. Terserah kalian yang penting selesai. Kalau aku gitu. Masalah pembagian mau kalian mau yang hari ini dikerjain satu orang nggak apa-apa kalau emang sanggup ya. Terus yang orang kedua apa tugas kedua dikerjain orang yang kedua gitu ya nggak apa-apa juga, it's okay gitu. Kan tadi aku bilang ya Kasdar, udah aku mention dari awal kayaknya, kalau nggak aktif coret aja Kak, beneran ini beneran loh, ini coret aja, nggak usah takut Kak, beneran, nggak usah nggak enak. Ini kita bukan mau berlatih nggak enak musyawarah mufakat ya, tapi sedang mengerjakan tugas gitu loh. Maksudnya kalau emang nggak aktif, tulis aja Kak. Tulis, nih gini, nama kelompoknya jangan dicoret, tapi ditulis dalam kurung, misalkan contoh, A, dalam kurung, tidak aktif, kayak gitu. Tulis aja Kak, seriusan, beneran, nggak apa-apa. Oh udah Kak, gitu nggak apa-apa. Itu nih gini, malah nanti kalau kalian nggak enakan, yang rugi kalian sendiri. Kenapa? Yang ngerjain banyaknya kalian, orang itu dapat nilai yang sama nilainya bahkan sama kalian. Kan aku nggak tahu. Maksudnya kan aku kan gini loh, aku kan nggak in charge ke kelompok kalian kan. Aku nggak tahu Kak, siapa yang aktif, siapa yang nggak. Ada 20 kelompok, masa iya aku in charge semua gitu kan. Paling aku cuman lihat-lihat tugasnya gitu kan. Dan aku nggak tahu gitu loh dalamnya gimana. Nah, yang tahu kan kelompok kalian sendiri gitu loh ya. Ini perlu dipahami nih. Ini yang tahu kelompok kalian sendiri. Nggak apa-apa, jujur aja maksudnya. Nggak usah takut-takut gitu loh. Yang rugi intinya kalau misalkan takut-takut nggak enak tuh yang rugi kalian sendiri. Jadi better jujur aja, yang aktif enggak, yang aktif mana, yang nggak aktif mana. Nanti misal in case orang tersebut nih nggak terima, Kak, misalkan orang tersebut nggak terima kalau apa dia ditulis nggak aktif padahal dia tuh pernah ngebales, pernah ya, bukan sering, pernah pernah itu cuman sekali biasanya, selebihnya enggak. Kalau sering sering tuh tiap hari berarti, sering tuh adalah hal yang berkelanjutan, tapi kalau pernah itu tidak lebih dari sekali biasanya. Itu bilangin aja, maksudnya gini, omongin aja. Tapi apa sih, kan ada faktanya ya. Maksudnya gini loh, kalian bisa menulis itu tidak aktif kan based on fakta. Nggak mungkin ujuk-ujuk, ah ini orang nggak aktif nih, nggak pernah jawab. Apa, misalkan dari hari Senin gitu, kalian udah nulis nggak aktif lah. Kan nggak tahu selanjutnya gimana. Jadi apa namanya, kalian udah sering lihat gitu ya, sering lihat perkembangannya kan, tahu sendiri ya kelompoknya nggak mungkin nggak tahu. Lihat terus, iya nih nggak pernah jawab, ya udah gitu. Tulis aja menurut aku sih, nanti tinggal ngomong kalian. Kalau misalkan dia nggak terima, lah kan pada kenyataannya emang nggak ngerjain apa-apa gitu aja, atau nggak berkontribusi, atau nggak kurang berkontribusi gitu loh, gitu. Kalau nggak terima nih, kalau ada yang nggak terima gitu, penyakit nggak enakan. Ini cuma berdua. Oh iya udah Kak, iya sepakat Kak, oke mantap, setuju katanya. Em, aman ya, maksudnya ini jam 8 nih, ayo kita ke Figma, nggak ada pertanyaan soalnya. Oke, bentar. Kita ke step ini ke sini. Nah, ini ya, aku mau bikin desain hi-fi and proto. Tapi prototype nanti besok ya guys, soalnya kita ada 2 hari. Kita desain hi-fi dan wireframe.
Ini aku udah share screen belum ya? Belum ya? Belum ya? Lupa. Sorry. Aku kira udah. Nih, kelihatan aman Figma-nya? Oke. Mohon maaf ya kalau suara aku agak kecil. Soalnya lagi agak radang dikit. Terus, apa namanya? Lanjut, ini jadi kita masuk ke desainnya sekarang. Nah, sebelum masuk ke desain, sebenarnya kalian yang perlu tahu tuh adalah toolsnya dulu, basic toolsnya dulu. Kalau desain mah gampang ya. Tapi kan kalau tools tuh harus sebenarnya bisa sih kalian tuh otodidak gitu ya, belajar sendiri karena kan ini kalian tinggal nyoba-nyoba sebenarnya. Nah, kalau yang kemarin itu kan aku udah sempet kasih tahu ya beberapa basicnya, cuman nanti aku ulangin lagi. Nah, kalian udah bisa kan bikin project gitu kan ya, buat project, terus apa namanya, bikin Figma-nya gitu loh, bikin file Figma udah bisa kan kalau masalah itu. Di sini gampang kok kalau mau nambah file tuh di sini desain file, atau kalau mau fix jam di sini gitu. Kita balik lagi. Nah, jadi ini aku ngambil flow-nya dari sini ya. Mohon maaf guys, suara aku mah kecil ya, maaf ya, lagi sakit tenggorokanku. Nah, jadi, nah after date atau after ini mana sih UJM ya? After UJM tuh apa sih sebenarnya gitu? Kan kita udah tahu ya perjalanan atau journey-nya user tuh kayak gimana gitu sebelumnya. Nah, lalu after date apa gitu yang kita lakukan? Kita udah bikin user flow di sini nih, user flow-nya. Contohnya kalau di sini aku bikin user flow-nya itu tentang registrasi finance, registrasi akun lah ya intinya. Registrasi akunnya tentang atau aplikasinya tentang akun finance, keuangan. Nah, terus selanjutnya apa dari user flow ini? Ya bikin wireframe-nya sebelum kita masuk ke hi-fi gitu kan. Nah, sebelum masuk ke hi-fi sebenarnya ada yang namanya UI kit atau istilah besarnya tuh desain sistem. Kalian pernah dengar nggak desain sistem? Desain sistem adalah ini sistem desain yang memudahkan desainer untuk mendesain hi-fi ketika nanti tim tersebut itu ada lebih dari satu atau desainernya lebih dari satu. Itu namanya sistem desain atau desain sistem. Atau kan kalau itu desain sistem tuh gede gede banget ya, tapi kalau kecilannya gitu subnya itu namanya UI kit. Pasti kalian sering banget kalau di Figma di community gitu ya. Kalau kalian explore nih community di bawah, cari aja UI kit banyak banget. Banyak banget UI kit di sini. Nih, UI kit, UI kit. Nah, UI kit itu apa sih, Kak? Pertanyaannya itu ya. UI kit itu hmm, bentar. Nah, UI kit itu sebenarnya komponen-komponen yang nantinya akan dijadikan hi-fi di desain. Komponennya gimana, Kak? Ini nih komponen-komponen tuh kayak gini. Tuh, ini nih komponen nih, guys. Kenapa perlu dibuat komponen atau dibuat UI kit gitu ya istilahnya. Nah, harus paham dulu sebenarnya eh, untuk desain sistem atau UI kit. UI kit tadi aku bilang fungsinya buat apa ketika ngedesain, ya udah kan tinggal desain aja padahal kan bisa. Enggak ya, kalau sendiri bisa. Ini kalau sendiri bisa sih kalian tanpa UI kit nggak apa-apa kalau sendiri. Tapi misalkan walaupun sendiri juga sebenarnya kalau kalian freelance, ketika nih misalkan contohnya aku freelance gitu, klien A, tadinya nih si klien tuh warnanya minta warna biru si aplikasinya, primernya warnanya. Terus tiba-tiba di kemudian hari atau 2 minggu kemudian si klien itu eh, berubah pikiran. Berubah pikiran tuh dalam artian ya nggak jadi warna biru gitu. Ubah jadi warna apa ya, hijau. Kalian udah ngedesain
40 halaman. 60 deh, 60 halaman. Kalau nggak pakai desain sistem, apa yang kalian lakukan? Pasti aku yakin kalian ngubah satu-satu per page. Kalian per page, ubah satu-satu per page, ubah satu-satu, ubah satu-satu, dan itu lama. Itu sih, lama itu pasti. Itu memakan waktu loh, satu aja ngubah. Masalahnya kan warna itu kan berpengaruh ke button ya, halaman, banyaklah komponen yang kena warna gitu loh. Radio button dan lain-lain. Ketika diubah satu warna itu, ya ubah semuanya. Kalau nggak pakai desain sistem, kalian ubah satu-satu loh guys. Dan itu wow, 60 halaman. Satu halaman aja udah 1 menit misalkan. Berarti kalian menghabiskan waktu 60 menit untuk cuman ngubah warna itu. Itu itu adalah kalau misalkan kita nggak pakai, itu adalah kekurangan kalau kita nggak pakai UI, nggak bikin UI kit dalam desain kita. Itu kekurangannya. Ketika nanti ganti-ganti susah. Dan kalau kekurangan yang kedua, tadi kan kalau kita bekerja sendiri ya. Nah, kalau kita bekerja secara berkelompok gitu ya, maksudnya kayak kalian ini berkelompok. Nah, atau nggak punya tim, kalian punya tim, terus desainernya itu lebih dari satu, kekurangannya adalah kalau nanti hasil desainnya berbeda biasanya, seriusan. Misal, desain orang A nih, yang si A nih, desainnya tuh roundednya tuh 6. Nih ceritanya nih, roundednya 6 ceritanya nih untuk button gitu. Eh, orang yang satu ini, sebelahnya nih si B nih, yang desainer lain atau kalau anggota kelompok lain. Lah, ini tuh roundednya 20 atau 100 deh. Which is kayak gini nih. Kayak gini nih lah. Ini kok udah beda ya bentuknya. Kan aneh tuh. Aneh lah. Karena nggak konsisten jatuhnya. Masa di page yang pertama kotak, terus pas waktu buka page selanjutnya bulat. Buttonnya kan orang juga ngeh ya, aneh kan. Terus in case deh. Ini masalah rounded. Kalau warna, yang satu warnanya biru ceritanya. Yang satu warnanya biru juga sih sebenarnya. Cuman birunya heksanya beda. Kan biru macam-macam ya. Nah, si B tuh birunya ini, biru ini. Atau enggak, yang mirip-mirip deh, bentar. Biru ini, tapi dia agak naik dikit warnanya. Ini aja sebenarnya udah kelihatan beda kalau kalian lihat ya. Udah kelihatan beda banget gitu. Ini lebih tua, ini agak muda, tapi agak ungu-ungu gitu ya. Itu. Itu terkait dengan masalah desain sistem atau UI kit kalau kita berkelompok gitu ya. Itu menyebabkan ketidakkonsistenan dalam ngedesain. Sama yang kedua kalau ada ubah-ubah jadi lebih sulit itu. Dan yang ketiga sebenarnya kalau nggak ada UI kit ini, kita itu eh, kalau mau ngopi komponen tuh jadi harus apa ya, kayak karena nggak ada aturan, nggak ada guideline atau nggak ada aturan lah buttonnya gitu ya, nggak punya template-nya gitu ya, intinya gitu. Nanti ketika bikin button atau font aja sekelas font nanti beda-beda, pasti udah pasti sih beda-beda, walaupun sebenarnya nggak terlalu kelihatan, cuman kalau nggak pakai desain sistem tuh pasti kelihatan antara warnanya, heksanya beda dan lain-lain. Atau nggak kita ngerepotin desain orang yang pertama kali ngedesain. Kayak misalkan si A ini orang yang pertama kali ngedesain nih, orang yang first time dia ngedesain, otomatis kalian orang baru nih masuk nih ceritanya. Otomatis nanya dong, kayak kalau nggak ada desain sistem tuh pasti kalian nanya, Kak, ini heksanya warna apa ya? Kak, ini 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 apa ya komponennya ya? Itu ditanya-tanya gitu loh. Kayak pertama ribet, terus tuh makan waktu ya ditanya-tanya gitu. Makanya kenapa perlu banget kalau ada desain sistem, kalau lebih dari satu orang, maupun ya satu orang juga yang tadi ya, kalau satu orang tuh kalau kliennya minta ubah kan sulit tuh. Itu ya concernnya. Itu aku ngejelasin dulu nih benefitnya apa, biar kalian tuh tahu. Soalnya ada pemikiran-pemikiran ya udahlah langsung aja hi-fi gitu. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya gitu ya. Cuman kan di sini kan berkelompok nih. Nah, takutnya ini sih nggak konsisten gitu.
Oke, lanjut ya. Jadi aku sekarang itu akan ngejelasin UI Kit. Ini bahasnya UI Kit aja. Karena kalau desain sistem itu udah gede banget gitu, sumpah. Kalau desain sistem itu adalah sistem desain yang perusahaan gitu. Kayak kalau contohnya Gojek. Gojek kalian tahu Aspal namanya. Dia tuh punya sistem desainnya sendiri kan Gojek. Desainer kan banyak kan, desainernya ada 100 kalau nggak salah. Tapi mereka desainnya konsisten antara satu page sama page lain itu sama gitu kan. Karena mereka ada sistem desain namanya aspal.com. Kayak ini ya, kayak mobil aspal. Terus kalau OVO tuh, tim OVO tuh Ravier namanya. Ravier.com. .co.id apa .com gitu aku lupa. Ravier.com. Itu diakses, bisa dilihat publik. Bisa. Terus apa namanya? Ada lagi sih Bukalapak apa gitu aku lupa namanya. Gitu. Nah, itu juga sebenarnya kalau udah desain sistem tuh nantinya tuh bermanfaat banget sih guys buat developer. Asli seriusan. Nanti developer cuma tinggal manggil token doang, token desain. Nanti tinggal manggil token hexa desain udah selesai. Jadi lebih memudahkan juga untuk codingan developer. Oke, tanpa berlama-lama mungkin aku jelasin UI kit tadi udah, benefitnya, kekurangannya apa. Mungkin masuk ke ini ya, apa namanya, cara pembuatan komponen. Nah, jadi kan sebenarnya komponen itu ada banyak. Kalian harus tahu komponen itu apa. Ini aku kasih tahu komponen itu adalah, bentar, ini aku ganti apa namanya, ganti share screen soalnya. Kelihatan? Nah, komponen itu ini, komponen. Komponen itu, nih kalau kalian lihat, ini deh contohnya. Bentar. Misalkan kita mau panah atau button deh. Button itu salah satu komponen. Nah, ini komponen button dan lain-lain. Kalau kalian bingung, ini kan banyak nih, ini karena ini banyak banget ya komponennya. Kalau kalian bingung, sebenarnya ada lagi sih yang kayak jadi panduan gitu. Kalian buka ini deh. Ini panduan untuk Android. Android mau base-nya Android ya. Kalau iOS ada lagi Apple namanya. Nah, kalau Android itu ini pakainya. Ini kalian harus belajar ini. Tapi maksudnya bukan dihafalin ya, tapi dibaca dan dipraktekkan gitu loh. Gak mungkin aku jelasin semuanya. Jadi ini contohnya komponen. Kalau kalian bingung komponen itu apa, ini loh. Komponen itu bottom bottom apps bar bottom yang di bawah. Tahu kan ya, navigasi bawah yang isinya menu-menu utama. Nah, terus ada yang top tuh yang atas header. Ini backdrop tuh yang belakang. Backdrop. Terus ada banner tuh biasanya kalau kalian lihat di Tokped tuh banner ini loh, iklan. Banner iklan foto gitu-gitu. Terus ada button pasti kalian udah tahu ya button tuh apa. Ini button. Ini button. Ini juga ada ukurannya guys. Jadi kalian desain nggak asal desain ya BTW ya. Ini tuh kalau desain tuh harus ada ukurannya guys. Button itu paling kecil 36 ukurannya, H-nya. H itu 36. Nanti baca-bacanya di sini aja. Ini banyak kok, ini ada, pokoknya ini tuh lengkap banget, ada speknya. Nih kalau kalian lihat ada speknya dia. Kalau kalian bingung ukuran button berapa nih, maksud aku 36. H itu tinggi, artinya ketinggian. Tinggi itu mana, dari mana ke mana, tinggi tuh ini dari sini ke sini nih tinggi namanya. Kalau lebar yang mana, lebar tuh dari sini ke sini. Kalau lebar sebenarnya bisa bisa banyak sih, maksudnya kita nggak fix, nggak apa ya, case-nya tuh nggak fix gitu kalau lebar, jadi bisa panjang gitu kan button. Tapi kalau tinggi itu yang paling tinggi itu udah 36 biasanya. Nah, ada nggak kan yang lebih dari 36? Ada. Paling gede di Android tuh 44. Itu large. Itu tipe yang large. Jadi ada yang small, medium, sama large. Kalau yang small itu 36, apa namanya? Yang medium tuh 40, terus yang large tuh 44. Jadi itu perbedaannya 4 piksel dari yang bawah sampai atas. Tuh. Nah, terus antar button tuh ada jaraknya 16 nih. Margin namanya. 16 terus kalau misalkan ada icon tuh berarti ininya jadinya 12 sama 8 antara dari teks ke sini gitu. Kayak gitu. Nah, ini tuh. Ini ada pokoknya ada aturannya guys. Kalian harus paham dulu ini, nanti baca-baca aja. Ini banyak loh aturannya. Enggak ya hampir dibilang semua ya ada aturannya karena
Kart pasti kan udah pernah lihat juga. Aku yakin kart pasti udah pernah lihat sih. Kart tuh kayak gini nih, kart namanya. Nih, kart yang ada biasanya ada image. Kalau di Tokopedia tuh ada image, ada harga itu kart namanya. Terus ada ini speknya nih. Tuh, ada spek-speknya. Begitu. Nah, ada checkbox. Checkbox itu komponen ya. Checkbox pasti kalian juga tahu checkbox itu apa yang suka diklik. Itu bisa banyak multiple choice. Itu checkbox kan namanya. Terus chips. Chips itu untuk apa namanya? Yang di atas apa sih? Kalau itu tuh chips yang bulat-bulat gitu kan. Nanti kalian pilih mau yang mana. Filtering. Nah, biasanya kan kalau itu tuh untuk filtering gitu untuk pemilihan size dan lain-lain. Itu bisa. Nah, terus data table. Data table itu apa? Table, udah pasti. Data table to table. Nih, table. Terus apa lagi? Em, list. Nanti kalian baca aja list. Ini banyak banget guys, sumpah komponen itu banyak guys. Kalau kalian pelajarin itu banyak banget. Pasti aku nggak mungkin ajarin semuanya ya. Yang penting-pentingnya aja. Komponen-komponen yang di tiap page itu pasti ada gitu ya. Itu button biasanya. Tuh. Jadi ntar kalian ya baca-baca aja di sini ya. Oke? Baca-baca aja dulu di sini apa progress indikator ini nih komponen guys, namanya komponen tuh ini nih, ini semua nih komponen gitu, itu komponen. Nah, maksudnya aku kenapa bikin UI kit ya karena UI kit itu berhubungan dengan komponen. UI kit kan emang pembuatan komponen itu kan. Dan kalau kalian lihat nih di mana ya? Bentar, lupa. Tadi di Figma mana di Figma? Oh ini. Nah, kalau lihat di Figma kan tadi kita udah paham dulu ya komponen tuh kayak gimana gitu contohnya yang tadi. Pokoknya dia bagian-bagian dari aplikasi, bagian-bagian dari kalau kalian di aplikasi ini icon, oh ini namanya card, oh ini namanya button, itu harus paham dulu tuh itu. Baca-baca aja. Nah, ini biasanya dipakai button nih. Ini yang sering banget dipakai di tiap page pasti ada button, gak mungkin gak ada. Karena kan button kan untuk next next slide kan. Nah, eh, contoh tadi kita bikin yang 36 dulu. Nah, kita bikin yang 36. Cara bikinnya ini tolong diperhatikan ya. Ini aku nggak akan ngulang lagi soalnya. Terus, nah kalau misalkan kalian nggak apa namanya merasa kecepatan bilang ya. Kalau merasa kecepatan bilang. Terus kalau nanti after this class mau ngulang lagi recordingnya langsung minta Kak Iwan aja. Karena kalaupun PPT kan tadi doang gitu loh PPT-nya. Nggak ada tutorial lah kan di PPT. Jadi paling lihat recordingnya lagi aja. Nah, kita ceritanya bikin button ya. Tadi kan berdasarkan spek adalah 36. Ini height ya guys. Ini height, ini width. Width tuh lebar. Ini height tinggi. Ini rounded. Rounded itu adalah kelengkungan. Kelengkungan di mana biasanya tuh 6 atau 10 terserah kalian sih kalau kelengkungan nggak ada pakeman gitu. Nah, terus ini 36. Nah, cara bikin apa namanya yang enaknya tuh pakai auto layout. Auto layout tuh adalah ketika nanti apa namanya? Ketika nanti banyak bukan banyak sih. Jadi intinya auto layout itu adalah margin-margin yang secara automatically ngikut kontennya. Itu auto layout. Enaknya adalah ketika nanti nambah konten tuh marginnya tuh akan tetap sama. Nanti aku contohin ya. Kenapa sih? Iya sebenarnya nggak semua komponen harus pakai auto layout, tapi baiknya harus pakai itu sih. Jadi nggak semua, tapi baiknya harus pakai, bingung kan? Eh, maksud aku adalah kalau button kayaknya wajib ya pakai auto layout karena biar nanti kenapa pakai auto layout? Nanti biar nanti bisa menyesuaikan konten. Ini dulu ya button ceritanya. Ya, ini dulu detach. Ini nggak mungkin 24 guys. Tolong diperhatikan ya. Ini teks tuh nggak mungkin 24. Paling 14. Ini salah lagi. Bentar. Ini. Misalkan ini jangan bold juga. Biasanya sih pakainya yang medium, semi bold. Ya semi bold lah, medium lah. Biasanya kalau bold tuh terlalu tebel gitu loh maksudnya. Nah, auto layout itu, ini kita warnanya apa ya? Hijau aja lah ya. Hijau muda. Ini untuk milih-milih warna di sini ya. Ini hijau gitu ya ceritanya.
Auto layout itu shift E. Ininya apa sih namanya tuh ini nih? Aduh, apa ya namanya? Ininya tuh shift shift A gitu. Apa sih ini tuh? Ini tuh apa ya yang untuk bahasanya tuh aku lupa. Pokoknya yang kalau kalian gitu Shortcut ya. shortcut, iya bener lagi shortcut. Nah, ya shortcut itu shift A. Shift A. Kalau di aku shift A sih. Kalau di kalian harusnya sama juga shift A. Shift A. Jadi tapi gak langsung shift A ya, nggak bakal bisa. Harus di select all dulu. Di select, ngerti kan ya? Di select, baru kalian shift A. Itu udah auto layout. Nih, tahu Kak, tahu komponen itu auto layout dari mana lah ini? Ketika diklik nih guys, mau mengetahui komponen tersebut auto layout, harusnya muncul tulisan auto layout. Itu udah pasti auto layout. Nah, pertanyaannya, kenapa pakai auto layout? Ini jawabannya. Karena kalau nggak pakai auto layout, kalian harus apa coba? Coba kita ulang ya. Ini aku nggak pakai auto layout. Kalau nge-detach auto layout atau ngelepas auto layout, ini nih minus. Ini pasti udah kelepas. Udah kelepas, dia udah nggak ada auto layout lagi kan. Tuh, udah nggak ada, udah hilang kan apa namanya propsnya gitu kan atau susunannya gitu udah hilang. Ini kan tadi ada nih susunannya. Nah, kalau tadi dilepas kan nggak ada. Tapi kalau mau di auto layoutin gampang, tinggal di plusin lagi aja gitu. Nah, bedanya apa? Ini bedanya nih kalau kalian ya kalian. Misalkan aku mau lanjutin komponennya. Button selanjutnya adalah komponen yang, nah tuh jelek. Dia nggak bakal, nggak bakal ngikut, karena kan nggak di auto layout. Ya berarti kan solusinya kalau misalkan nggak auto layout apa ya ditarik lah, mau nggak mau, bener nggak? Kayak tarik satu-satu. Ini tarik, sebelah sini tarik, sebelah sini ikut tarik, nyesuain. Ini juga nggak lagi nggak tahu tarik kan, paling ini nyesuain gitu. Nah paling gini kan solusinya. Tapi kalau pakai auto layout enak, kita nggak usah mikirin tentang itu, tinggal komponennya bla 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 itu akan ngikutin dengan automatically. Itu auto layout, jadi ngikutin ininya semua. Nanti misalkan apa ini mau di fix gitu ceritanya gitu ya, aku mau fix si konten ini gitu. Fix tuh ini loh, konten yang ukurannya ditetapkan. Fix kan ditetapkan ya. Fix tuh oke ditetapkan. Itu artinya gitu. Jadi komponen atau ukuran yang ditetapkan fix. Kalau hook itu menyesuaikan dengan kontennya. Jadi dia akan menyesuaikan. Si buttonnya itu akan menyesuaikan dengan kontennya. Kalau kontainer itu nanti kalau ada kontainer dia akan menyesuaikan dengan kontainernya. Itu. Nah, contohnya di fix ya. Ini kalau di fix nih, aku yakin ke bawah. Kenapa coba? Ya karena kan di fix. Solusinya ya pasti ke bawah lah. Kan udah di fix ininya, udah nggak bisa. Fix tuh udah segitu aja. Width widthnya 303 fix tuh. Oh, width kita 303. Oke, ketika lebih dari 303 apa yang terjadi? Ya ke bawah. Otomatis ke bawah. Beda sama tadi yang hook. Kalau hook dia tuh menyesuaikan kontennya, which is berarti kontennya akan mengikuti kan. Berarti tuh si background belakang ini tuh panjang gitu. Itu auto layout. Oke, kita balik lagi ke yang tadi kita bikin komponen. Jadi misalkan nih button, kita bikin button. Oh ini nggak mau panjang, maunya apa? Tarik aja gitu ya nggak apa-apa, tinggal tarik aja. Oh ini nggak pakai ya karena nggak pakai auto layout. Nah, kita pakai auto layout dulu. Nah, ini ya ceritanya. Ini yang small. Set, set. Biasanya tuh ada 3 tipe untuk button. Ceritanya gitu ya. Nah, terus ada beberapa state buat button. Biasanya state-nya ini kita satu ukuran aja dulu lah daripada 3 ukuran puyeng. Satu ukuran dulu ya, 36 ya. 34 lagi nih. Harusnya biasanya 36. Tarik dulu lah. Tarik dulu 36. Nah, oke. Ini. Nah, state button tuh ada berapa sih? Kalian jangan lupa buka yang tadi material. Lihatnya di mana? Izin share screen yang tadi material. Nih lihatnya di mana nih kalau state button?
Nih, di sini. Hierarki, bukan. State button, determine, behavior. Coba ya. Behavior, hierarki, anatomi. Nah, di anatomi bisa sebenarnya type. Jadi apa bisa pakai type button atau aku sih namanya state sih. Jadi tuh button tuh kan nggak hanya gini doang. Benar nggak? Kalau di aplikasi itu type of button itu bisa banyak. Nggak hanya fill button tapi ada outline. Outline tuh yang cuman ginian doang gitu loh, garisnya doang. Terus ada text button. Text button tuh adalah teksnya doang, nggak ada apa-apanya gitu kan. Kalian pernah yang lihat button yang nggak ada batasannya gitu loh, jadi cuma dia teks doang tapi bisa diklik, namanya text link biasanya gitu. Jadi harus tahu dulu tuh itunya ada apa aja. Ya udah mungkin kita bikin ya, tadi ada apa, outline, ada teks ya, kita bikin di Figma. Bentar, balik lagi. Nggak bisa ini sih soalnya dia ganti-ganti ini. Nah, jadi apa, ada yang outline ya, kita bikin yang outline ini, jangan lupa dikasih nama nih biar nggak bingung nanti. Terus ini outline. Terus ini tapi apa? Teks ya. Nah, jangan lupa desainnya disamain, jangan fill semua. Desainnya jangan sama semua. Orang setnya beda, masa desainnya sama ya? Struknya apa? Struknya tinggal. Struk tuh ini loh guys. Struk, tahu kan ya? Struk tuh luaran. Garis luaran. Jadi tinggal kalau misalkan kalian menambah struk, ya udah tinggal plus aja. Kalian ganti eh, ininya mana ini berarti kan. Terus fillnya kan nggak ada, ini kosong. Atau nggak, dia ganti putih lah fillnya. Nah gini kan, benar nggak? Ininya berarti ganti, ya udah hitam aja biar kelihatan. Nah terus yang teks apa? Yang teks otomatis dong warnanya hijau ininya. Karena kan sesuai dengan warna buttonnya kan. Kalau di mana-mana kalau teks itu warnanya eh, apa? Warnanya berbeda gitu loh. Ngikutin warna primernya karena kan biar orang tahu itu tuh bisa diklik gitu. Nah, ini berarti kan nggak ada stroke ya. Ya udah kita hapus stroke-nya. Kita hapus, terus kita fill-nya juga hapus. Karena kan dia nggak pakai fill, nggak ada warna putih juga. Gini kan tadi teks. Gitu. Ini udah nih, kita bikin 3 step ya. Nah, abis dibikin, itu jangan lupa kalau mau buat komponen gitu ya. Jadi kita ceritanya mau buat komponen gitu. Kalian select all dulu. Select all. Ngerti ya, select all tuh kalau itu pakai shift juga bisa sih. Select all. Ini nih, klik yang widget kotak 4 ini nih, yang kayak diagram gitu, kayak decision, yang ini nih, 4 ini kayak decision. Klik komponen nih. Jangan langsung klik tengah ya. Tapi klik ininya dulu nih yang ada arah panahnya. Klik. Ada yang ini, yang komponen set. Jadi biar kenapa komponen set, biar langsung jadi set komponen gitu kan, biar otomatis jadi set aja di set. Nah ini udah jadi komponen nih guys, udah jadi, kalian udah punya komponen button. Coba kita lihat di sini, pasti udah ada, yakin. Tara udah ada. Tapi namanya komponen satu, itu akan membingungkan kalau komponen satu ini kita nggak tahu komponen satu itu apa. Gantilah namanya jadi button, jangan komponen satu. Nama komponennya apa? Button dong. Nah, nanti dia berubah button. Jadi biar ketika kita nyari nih button langsung ada gitu. Itu ya. Nah, eh, caranya gimana buat ini ngebuat, ini kan ada 3 step, ya kan? Dan ini tuh semuanya namanya itu kalau kita lihat di step ini tuh semuanya namanya frame. Nggak mungkin dong kita pakainya namanya frame gitu kan, kayak kita bingung, harusnya kan namanya field button, outline button, text button gitu ya, biar paham gitu. Nah gimana caranya kita pakai, ada namanya pengaturannya di mana, di sini pengaturannya di properti namanya. Kalau di sini tuh di Figma tuh namanya properti ya, komponen properti itu pengaturan akan komponen. Jadi kalau
Komponen itu biar bisa diatur-atur gitu. Nah, di sini nih, kalian klik dulu buttonnya. Nih, klik dulu buttonnya. Muncullah ini frame 2. Nggak mungkin namanya frame 2, apa namanya? Fill button. Ini. Dah. Dan yang ini klik lagi. Frame 3. Ganti dong namanya. Nggak mungkin frame 3. Yang ini nggak mungkin juga frame 4 namanya. Text button. Dan sampai sini dan dah. Ketika diklik, dia ada 3 nih. Ada 3 value. Value itu yang tadi udah kita ini ya set ya, value. Nah, namanya nggak mungkin properti 1 kan. Ini kan state ya istilahnya. Jadi kalian nggak ganti state atau type. Terserah sih mau state atau type. Yang penting intinya menjelaskan bahwa si button ini nih punya tipe yang berbeda. Gitu. Oke. Gitu. Udah deh. Nah, enaknya apa? Yang aku tadi bilang ya. Kenapa sih Kak perlu bikin komponen? Nggak usah langsung aja desain ini nih. Enaknya ketika kita bikin komponen adalah ketika misal ceritanya balik lagi ke hi-fi yang tadi. Yang mana sih desainnya? Ini aja. Aku copy ke sini ya. Nih, gini. Misal aku si A nih. Aku mau ngedesain. Aku si A, aku mau ngedesain. Ini kan ungu, abu-abu warnanya. Abu-abu. Ini ceritanya masih wireframe ya. Ceritanya kita mau ngebagusin desain ini jadi hi-fi gitu. Jadi yang ada warna-warnanya gitu, hi-fi kan istilahnya. Hapuslah si ini. Set. Pakai Jadi ibaratnya nih aku desainer baru masuk gitu ya. Aku orang baru masuk. Aku nggak perlu nanya ke seniorku. Ya udah aku tinggal lihat aset. Ini, oh aku perlu button gitu ceritanya. Ya karena kan ini harus ada buttonnya gitu kan. Aku perlu button, ya udah aku cari button di sini nih. Button. Oh, ini nih button. Ambillah sih, drag. Ambil, udah nih drag. Masukin ke frame-nya. Sorry, ini dia masih luminosity pasti. Belum di. Nah, ambillah siapa namanya si button ini yang tadi nih. Tadi masih luminosity soalnya belum aku apa namanya set. Jadi tadi abu-abu. Nah, harusnya nggak, kalau di kalian tetap aman sih pas stroke aja. Jadi milihnya nanti jangan yang luminosity, pakai pas stroke aja ya guys. Pasti kan bingung pas stroke itu apa nih? Kalau kalian klik frame-nya itu pas stroke layernya tuh pas stroke. Kalau tadi kan aku luminosity. Nah, kalian di pas stroke aja biar nanti ada warnanya gitu. Nah, tadi kan aku udah drag and drop ya. Nih, button aku drag terus masukin ke frame-nya. Terus tinggal kalian tarik BTW, ini akan mengikuti karena kita udah pakai auto layout ya. Ya udah, apa yang selanjutnya dilakukan? Tinggal ganti apa tadi sign ini. Sign up nih, sign up. Udah selesai. Aku nggak perlu nanya ke seniorku buttonnya itu ukurannya berapa, warnanya apa. Aku nggak perlu nanya. Jadi kalian itu bisa dengan desain dengan sendirinya gitu loh. Maksudnya dan konsisten antara aku sama desain yang lain. Karena aku akan mengikuti mereka kan guideline-nya. Ya udah aku nggak mungkin nggak sama karena kan udah ada guideline-nya. Nah nanti Kak kenapa perlu state? Karena nggak semua button itu fill. Aku yakin kalian pernah lihat nggak mungkin semua button itu fill. Pasti ada yes or cancel. Dan ketika yes or cancel itu buttonnya berbeda. Nggak mungkin sama. Ini namanya button primary nih, button utama biasanya fill emang. Tapi ketika button secondary, pilihan kedua itu biasanya tuh beda antara dia stroke doang atau dia text link doang. Nah, misalkan ada 2 kondisi kayak gitu ya. Ini ceritanya ada 2 kondisi. Ya kalian tinggal apa? Tinggal ini. Nih ambil lagi buttonnya atau nggak copy. Ini bisa nih di copy nih gini nih. Ctrl C, Ctrl V ini bisa. Tuh di copy, duplicate, ganti aja bawah. Oh, aku butuh outline button nih karena mau cancel ceritanya. Ganti, akan keganti. Tinggal ganti aja ininya teksnya. Cancel. Sudah selesai. Nah, yang tadi aku bilang, in case, misalkan aku dapat case, kita akan rebranding warna. Kita perusahaan nggak warna hijau lagi logonya, kita ganti warna seluruhnya. Kita akan branding jadi warna biru ceritanya si perusahaan ini. Ya udah, kita cuma tinggal ganti di komponennya. Kita ganti nih komponen cerita warna biru ya. Aku ganti warna biru.
Misalkan biru apa ya? Biru muda kali ya. Biru tua kayaknya. Nanti ininya warna putih. Ini kan nggak kelihatan ya. Ini nggak mungkin lah hitam sama biru biru terang gitu kan. Kita ganti ini warnanya. Itu akan diganti semuanya. Tadi kan kita nggak ngutik-ngutik di sini, guys. Kita nggak ganti di sini nih. Kita nggak ganti di sini. Tadi aku nggak ganti di sini, tapi aku ganti di masternya di sini. Itu fungsinya desain sistem atau itu namanya UI kit. Jadi ketika nanti di branding atau nggak ada revisi deh warna, kalian nggak usah perlu ngubah satu-satu di sini. Kalau ngubah satu-satu di sini lama. Yakin deh lama deh. Apalagi kalau ada 60 halaman, bayangin. Jangankan 60-100 deh, capek tuh. Cuman buat ganti warna. Kalau ini kan tinggal kalian ngubah di masternya satu, akan kubah semua. Nih, akan kubah lagi nih semua nih, ganti. Coba kalian ganti warna tuh. Nih, kalian akan lihat ya, nih. Dia akan ngikutin warnanya. Tuh, itu dia akan ngikutin. Karena apa? Itu, karena kita udah bikin komponen. Itu ceritanya. Oke? Paham sampai sini? Jadi, sebelum kalian ngedesain, buat dulu UI kit-nya. Yang penting-penting aja UI kit-nya. Nggak usah semuanya. Itu nggak mungkin kalian buat semuanya. Button, text, ya komponen-komponen yang emang diperlukan lah ya. Navbar, kayak gitu. Sama kok konsepnya. Konsepnya sama ya. Ini aku nggak mungkin aku jelasin satu-satu. Maksudnya bikin navbar gimana? Enggak. Navbar mah kalian pahamin sendiri gitu loh. Maksudnya gini, apa? Ini kan button nih kan kayak gini. Nanti kalau yang lain kalian tinggal desain terus kalian bikin komponen. Yang penting udah tahu konsepnya sih sebenarnya. Udah tahu konsepnya tadi bikin-bikin apa aja. Terus nanti kalian tinggal create komponen set. Udah jadi. Tinggal kalian apa ngatur di propertinya. Selesai dan gitu. Itu sih yang penting tahu konsepnya. Kalau after this tahu konsepnya pasti aku yakin mau pakai komponen apapun bisa. Karena sama aja sebenarnya pakai komponen apapun radio button sama. Kalian tinggal bikin desain radio button, udah. Terus kalian bikin komponen, tinggal nanti apa pengaturannya di berarti kan kalau radio button aktif inaktif dong, benar nggak state-nya? Karena kan radio button cuma dua itu, aktif dan inaktif ya udah berarti yang aktif yang mana, yang inaktif yang mana. Gitu. Itu. Mau belajar dulu? Boleh mau belajar? Mau belajar dulu ya. Yuk. Oh, tadi ya, plugin ya. Plugin apa? Sebenarnya plugin itu ada banyak. Banyak guys, plugin yang sering aku pakai tuh biasanya jarang sih aku pakai plugin beneran deh, Mas. Sorry, Mas. Aku tahu plugin itu memudahkan memang. Cuman aku jarang, sumpah beneran ini aku. Emang memudahkan sih dia sebenarnya plugin itu. Ada beberapa ya kayak kemarin kan ing wireframe kan memudahkan kalian ya buat wireframe gitu. Cuman kalau yang untuk hi-fi paling aku butuhin apa ya? Jarang sih aku. Tuh, cuman translator, autoflow mungkin kalau untuk prototype gitu ya. Terus jarang sih aku bikin-bikin. Ya paling apa namanya? Remove background. Oh, ini nyari logo yang tadi ya, berkaitan dengan yang tadi Kak. Kalau aku mau nyari bikin icon tuh di mana? Aku nggak pernah bikin icon guys, sorry. Beneran seriusan aku nggak pernah bikin icon. Ya pernah sih, udah lama banget. Tapi sekarang udah jarang gitu kan bikin icon. Karena kan apa udah ada UI designer ya. Jadi biasanya biar dia yang bikin gitu. Nah, Flaticon. Nah ini nih biasanya aku kalau nyari icon-icon ataupun ya biasalah icon-icon menu-menu gitu, biasanya di Flaticon. Nah, di sini, misalkan contoh, aku mau butuh apa nih? Butuh panah ya. Panah tuh apa ya? Ada nggak? Biasanya sih ada sih. Kayak lagi loading deh. Kok nggak ada ya? Kalau lama nih guys, kalau lama icon 8 juga bisa. Kalau emang lama ya, ini icon 8 tuh aku juga suka di sini juga sih. Nih, icon 8 atau Iconify juga bisa. Banyak sih, guys, tinggal tulis icon nanti plugin tuh intinya memudahkan aja sih. Nah, ini nih, misalnya kalian butuh X, ya udah kalian tinggal drag aja. Terus kalau nggak mau ganti warna, ini kan PNG, pasti ini PNG. Karena tadi aku setnya PNG, udah nggak bisa nih. Kalau PNG tuh nggak bisa diubah ya warnanya. Makanya jangan PNG, SVG.
tipenya SVG, jangan PNG. Tapi di sini SVG kayaknya bayar deh. Nggak tahu ya, coba kita ini. Nggak bayar. Jadi nanti ketika kalian mau ubah nih warnanya, bisa tuh tinggal ubah jadi merah. Itu SVG. Kalau yang PNG nggak bisa diubah. Banyak kok plugin, coba-coba aja. Aku jarang pakai plugin soalnya nggak. Aku anaknya sukanya tuh bukan suka manual sih, lebih tepatnya plugin-plugin tuh hanya membantu, tapi bukan berarti full membantu gitu. Cuman membantu dikit kok dia tuh, kayak contoh ya plugin pernah aku pakai juga, pernah aku pakai doang nih. Find and replace, sumpah ini kayak membantu banget sih. Contoh ini nih buat apa sih Kak? Kalau aku mau ganti nama aplikasi atau enggak aku mau ganti wording. Ceritanya aku mau ganti wording, enggak jadi email, jadinya username ternyata bukan email gitu misalkan. Ya udah, tinggal ganti aja di sini. Tinggal misalkan masukin nih teks, masukin ya. Apa tuh tadi mau ganti email jadi username. Email replace with username. Pasti nanti keganti. Nih ya, replace all keganti. Semuanya keganti. Yang kata-kata email keganti semua jadi username. Itu sih paling yang sering aku pakai. Yang untuk memudahkan aja sih sebenarnya. Tapi aku nggak yang sering pakai banget. Aku makanya aku kadang plugin tuh nggak hafal banget sih Mas. Maksudnya nggak aku juga pakai gitu. Ya mungkin kalau misalkan ada yang lain boleh ya, kalau kalian sering pakai plugin apa ya boleh-boleh aja sih. Gitu. Jadi intinya kalau kalian nggak tahu plugin itu apa, intinya itu adalah widget. Widget untuk apa coba? Untuk memudahkan kalian yang kayak tadi-tadi gitu loh. Kayak ngubah nama, ngubah apa, kayak gitu. Tapi saya tahu plugin nggak bisa bikin komponen. Belum bisa deh kayaknya. Kalau bikin komponen harus manual. Gitu. Kayak tadi ya, maksudnya manual itu tuh kita yang bikin gitu, bikin komponen. Itu sih Mas yang bisa aku share. Itu ya. Aman? Oke, kalau aman, aku izin aduh, bentar loh. Sampai kesel. Aku izin masukin kalian ke breakout room ya, based on kelompoknya ya. Tugasnya ngapain Kak? Enggak tugas yang kemarin. Kalian jangan mengerjakan tugas yang kemarin. Maksudnya gini, bukan jangan, iya ngerjain tapi nggak di saat ini gitu loh. Kita sekarang adalah, bukan tugas juga sih ini latihan, bukan tugas ini beda ya, ini exercise. Exercise kalian untuk bikin komponen. Satu aja komponen. Terserah mau button, mau radio button. Misalkan, Kak, aku nggak mau button. Aku maunya radio button. Nggak apa-apa. Bikin radio button. Nanti guideline-nya dari mana, Kak? Radio button. Guideline-nya yang tadi nih linknya. Aku share linknya bentar. Yang tadi material. Mana sih material? Nah ini nih. Kalian, maksudnya kalian bikin, terus jadiin komponen. Terus, apa namanya? Lihat guideline-nya di sini. Bentar ya guys. Nih. Di save ya, jangan lupa. Oke, kalian masuk ke grup masing-masing. Aku kasih waktu 20 menit. Cukup ya, 20 menit untuk bikin komponen. Satu aja, nggak usah banyak. Maksudnya gini, dalam artian satu, tapi harus tipenya ada banyak ya. Kayak tadi, kalau satu soalnya gini, kalau satu bikin komponen tuh nanti nggak bisa dipilih-pilih gitu loh intinya. Jadi intinya bikin komponen lebih dari satu. Tipenya ya guys. Tipenya kayak tadi lo button, field, outline, itu kan tipe. Nah, lebih dari satu kalian bikinnya gitu. Aku izin masukin kalian ke breakout room. Kalian tinggal pilih aja. Maksudnya pilih kalian tuh kelompok berapa gitu. Tahu kan ya kelompoknya. Read, silakan 20 menit dari sekarang berarti sampai mikir kan. 20 jam 9 ya Kak. Gimana? Benar nggak? Ya jam 9. Ya benar. Oke, silakan guys. Di link yang Figma kalian aja.